Saat ini juga, tepat di balik dashboard mobil Anda yang tenang, di balik alunan musik dari radio dan embusan AC yang sejuk, ada sebongkah baja masif yang sedang disiksa tanpa ampun. Ya, disiksa secara harfiah. Suhunya berada di titik yang bisa membakar kulit Anda dalam seketika. Baja itu sedang dipuntir, dihantam, dan ditekan dengan kekuatan bertonton. Dan ini terjadi ratusan kali setiap detiknya. Wow. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita nggak akan membahas soal keindahan desain eksterior atau efisiensi bahan bakar. Hari ini, misi investigasi kita adalah membedah sebuah presentasi teknis rahasia. Judulnya, Jantung Baja Mesin, Fisika Brutal dan Anatomi Kehancuran Sebuah Crankshaft. Dan mari kita perjelas satu hal sejak awal. Kenyamanan yang Anda rasakan di balik kemudi itu sepenuhnya adalah sebuah kebohongan mekanis. Sebuah ilusi rekayasa. Ilusi rekayasa. Betul. Di dalam blok mesin Anda nggak ada yang namanya kedamaian. Di sana sedang terjadi perang fisika yang sangat biadab. Logam yang ditekan hingga batas absolutnya seakan memohon untuk tidak patah. Jika Anda benar-benar memahami horor fisika yang harus ditanggung oleh mesin Anda, hanya untuk membawa Anda berbelanja ke supermarket, Anda mungkin akan gemetar setiap kali memutar kunci kontak. Itu klaim yang cukup mengintimidasi, tapi mari kita buktikan. Di hadapan kita sekarang ada visual dari slide 1. Sebuah bongkahan baja crankshaft masif yang berkilau di atas meja logam. Inilah sang jantung baja. Iya, terlihat sangat tebal dan padat kan? Banget. Terlihat mustahil untuk dihancurkan. Dan visual ini menyoroti angka diagnostik yang gila. Tekanan kritis 1250 MPa dan kekerasan 65 HRC. Jujur, angka 1250 MPa ini apa maksudnya di dunia nyata? Tampilan visualnya memang menipu. Benda ini terlihat kokoh, tapi angka 1250 megapascal itu adalah metrik penyiksaan tingkat dewa. Untuk memberi Anda perspektif, bayangkan Anda mengambil beban beberapa ekor gajah Afrika dewasa. Gajah Afrika? Ya, beberapa ekor. Dan Anda menyeimbangkan seluruh berat tersebut di atas sekeping koin logam kecil. Astaga! Itulah tekanan kritis yang siap meremukkan baja sekeras 65 HRC ini. Benda ini bukan sekedar poros besi pasif. Ia adalah anatomi fungsional yang sejak lahir sudah ditakdirkan untuk berhadapan langsung dengan gaya fisika yang brutal. Ia adalah tawanan di dalam ruang bakar Anda. Sebuah tawanan dengan beban gajah di atas koin. Mengetahui betapa mengerikannya kondisi tawanan ini, saya jadi penasaran. Bagaimana hal itu berbanding terbalik dengan pengalaman kita sebagai pengemudi? Mari kita bedah kontrasnya. Ini mengakhiri slide 1. Mari lanjut ke slide 2. Nah, visual di layar terbagi ini dengan sempurna merangkum ironi yang kita bicarakan tadi. Benar. Di sisi kiri ada ilusi kabin. Sebuah mobil mewah putih meluncur mulus tanpa suara di jalan tol. Kedap, tenang, sempurna. Tapi di sisi kanan layarnya, ini adalah realitas mekanis. Sebuah zona perang yang menyala merah membara dengan suhu 150 derajat Celcius. Ironi yang menggelikan bukan? Otak manusia kita sama sekali nggak dirancang untuk memproses apa yang terjadi di sebelah kanan layar itu secara real time. Karena kita cuma duduk santai. Tepat. Saat Anda duduk santai, jantung baja di bawah sana sedang dilengkungkan dan dihantam oleh rentetan ledakan api raksasa. Kita bicara tentang laju siklus yang begitu cepat. Ratusan ledakan terjadi dalam waktu 1 detik saja. Ratusan ledakan per detik di suhu yang bisa merebus air secara instan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, dari mana datangnya tenaga yang menghantam baja ini begitu keras hingga ia harus menanggung beban gajah tadi? Kita perlu melihat secara langsung sumber ledakannya. Ini mengakhiri slide 2. Mari lanjut ke slide 3. Slide 3 memperlihatkan anatomi kekerasannya. Ada batang torak atau connecting rod yang melesat menekan ke bawah secara agresif. Diberi label ledakan silinder. Jika ledakan ini terjadi ratusan kali per detik, seberapa besar sebenarnya kekuatan fisiknya? Coba bayangkan secara fisik. Ingat saat Anda mengayuh sepeda di tanjakan yang sangat curam. Ya, sangat berat. Terpaksa berdiri biasanya. Nah, persis. Anda memindahkan seluruh berat badan Anda ke satu kaki dan menginjak pedal sekuat tenaga. Anda bisa merasakan pedal dan engkol sepeda itu mengerang kan? Bahkan mungkin melengkung mikroskopis di bawah telapak kaki Anda. Terasa kayak mau patah kadang-kadang.
Betul. Sekarang ambil sensasi injakan itu, tapi ubah berat badan Anda menjadi kekuatan ledakan bom yang menghasilkan tekanan bertonton. Ledakan kekuatan itu secara langsung ke atas besi crankshaft setiap 1 milisecond. Setiap 1 milisecond. Iya, hantaman eksplosif dan brutal itulah yang secara harfiah memaksa mesin Anda berputar. Jadi ini bukan putaran yang mengalir mulus sama sekali. Ini adalah rentetan pukulan godam bertonton yang tanpa henti menghajar baja tersebut. Dan jika pukulan godam ini terjadi di satu ujung, pasti ada efek samping yang mengerikan pada struktur baja itu sendiri. Ini mengakhiri slide 3. Mari lanjut ke slide 4. Disinilah visualnya membuat otak saya berhenti sejenak. Slide 4 menampilkan wireframe 3D, dan grafis ini menunjukkan baja masif tadi melintir. Tunggu sebentar, saya tahu logam bisa melengkung jika dipanaskan. Tapi, melintir. Iya, melintir. Kita sedang membicarakan sebongkah baja utuh yang beratnya puluhan kilogram. Bukan sepotong plastik loh. Selamat datang di fisika tak kasat mata yang paling mencekam di dunia metalurgi. Kami menyebutnya torsional twist atau puntiran baja. Ini nyata dan ini terjadi di mobil Anda setiap hari. Bagaimana bisa baja setebal itu melintir? Ingat pukulan godam dari piston tadi? Saat silinder di bagian depan mesin meledak, ia menghantam dan memaksa bagian depan crankshaft untuk berputar secepat kilat secara agresif. Oke, tapi bagian belakang crankshaft itu kan terhubung ke roda gila dan transmisi. Tepat sekali. Bagian depan ingin melesat berputar, tetapi bagian belakang tertahan dengan sangat kuat. Tertahan oleh beban mobil. Ya, tertahan oleh gigi transmisi, poros penggerak, ban, dan pada akhirnya, oleh berat 2 ton dari mobil Anda sendiri yang mencengkram aspal. Anda punya gaya ledakan ekstrim di depan dan inersia 2 ton yang enggan bergerak di belakang. Apa yang terjadi pada baja padat di tengah-tengahnya? Jangan bilang kalau... Ia kalah. Baja itu secara harfiah melintir sejenak, persis seperti handuk basah yang ujung-ujungnya Anda peras ke arah yang berlawanan. Mengerikan sekali. Baja padat yang diperas kayak handuk basah ratusan kali per detik. Kelenturan paksa semacam ini rasanya menyalahi kodrat dari benda padat. Dan pertanyaannya, apakah kita sebagai pengemudi, dengan kebiasaan sehari-hari, justru membuat siksaan puntiran ini semakin parah? Mari kita lihat data diagnostik selanjutnya. Ini mengakhiri slide 4, mari lanjut ke slide 5. Slide 5 ini langsung terasa seperti tamparan pribadi buat saya. Visualnya menunjukkan truk pickup yang memuntahkan asap hitam tebal dengan peringatan merah menyala. Mesin ngeden atau lagging. Kebiasaan yang sangat umum. Nah, saya harus jujur di sini dan mungkin mewakili banyak pendengar kita. Kadang saya malas memindah gigi ke yang lebih rendah. Saya sering menginjak gas dalam-dalam saat RPM masih rendah karena saya pikir putaran rendah berarti mesin lebih rileks dan irit bahan bakar. Tolong jangan bilang bahwa logika saya ini salah besar. Logika itu bukan hanya salah besar, itu adalah jebakan pemikiran yang secara harfiah meremukan baja di dalam mesin Anda. Lagging adalah kebiasaan mengemudi terburuk yang bisa Anda lakukan. Terburuk? Serius? Sangat serius. Bayangkan fisika brutalnya. Saat Anda memaksa gigi tinggi di RPM yang sangat rendah, misalnya 1000 RPM, lalu Anda menginjak gas penuh. Anda memerintahkan komputer untuk menyuntikkan bahan bakar maksimal. Piston meledak dengan torsi eksplosif tertinggi. Tapi karena ban tertahan di gigi tinggi yang berat, mobilnya menolak berakselerasi dengan cepat, kan? Persis. Ledakan itu turun menghantam crankshaft. Tapi poros itu nggak bisa berputar bebas untuk menyalurkan energi kinetiknya. Jadi energi itu pergi kemana? Terperangkap di dalam bajanya. Ya, ia terperangkap. Ia mengunci tekanan di dalam struktur kristal logam itu sendiri. Anda mencekik lapisan oli karena tekanan vertikal yang sangat lambat namun masif, dan Anda memaksa baja crankshaft untuk menahan puntiran ekstrim tanpa jalan keluar. Wow, pantesan asapnya hitam tebal? Asap hitam tebal yang Anda lihat itu adalah bahan bakar yang gagal terbakar sempurna karena mesin terlalu tercekik oleh beban berlebih. Anda nggak sedang menghemat bensin, Anda sedang berusaha mematahkan baja itu menjadi 2. Astaga, itu membuat saya ingin meminta maaf pada mobil saya hari ini juga. Tapi melihat betapa parahnya siksaan ini, pukulan godam, puntiran handuk basah, dan beban yang mencekik, mengapa blok mesin gak hancur berkeping-keping atau meledak keluar dari kap mobil begitu saja? Pasti ada mekanisme yang menahannya. Ini mengakhiri slide 5. Mari lanjut ke slide 6. Dan ini dia jawabannya.
Slide 6 menampilkan tembakan makro dari bagian bawah crankshaft. Ada bongkahan besi raksasa yang tampak kayak kapak, diberi label counterweight. Jadi ini adalah garis pertahanan pertama kita melawan kekacauan tadi. Benar, ini yang kita sebut keseimbangan makro. Bongkahan besi cor yang masif ini bukan sekedar tambahan logam. Mereka dihitung secara matematis. Apa fungsinya? Tugasnya sangat heroik, yaitu melawan gravitasi dan inersia. Ketika piston dan batang torak yang sangat berat terlempar ke atas dan ke bawah ribuan kali semenit, mereka menciptakan gaya asimetris. Gaya ini cukup untuk membuat mesin melompat keluar dari chassis mobil Anda. Melompat keluar. Secara harfiah. Nah, counterweight ini berputar ke arah yang berlawanan di saat yang tepat untuk menyimbangkan berat yang terlempar tadi. Mereka adalah jangkar raksasa yang menjaga agar ledakan tetap berada di tempatnya. Tapi jangkar raksasa ini hanya menangani keseimbangan beban kasar, kan? Bagaimana dengan getaran frekuensi dari puntiran handuk basah tadi? Logam makro pasti nggak bisa meredam gelombang kejut semacam itu. Kita butuh pertahanan yang lebih spesifik. Ini mengakhiri slide 6. Mari lanjut ke slide 7. Visual di slide 7 ini membuat saya merinding. Di antara semua baja berat seukuran lengan manusia ini, kamera melakukan zoom ekstrim ke sebuah komponen bernama harmonic balancer. Dan di tengahnya, terdapat seutas cincin karet elastomer yang sangat tipis. Ya, hanya sebuah karet. Anda nggak mungkin mengatakan bahwa keselamatan mesin bertonton ini bertumpu pada sekeping karet, kan? Berapa lama umur benda ini? Mobil saya sudah berumur 10 tahun. Jika karet elastomer di mobil Anda belum pernah diganti dalam 10 tahun, Anda sedang berkendara bersama bom waktu. Dan saya nggak melebih-lebihkan, inilah keseimbangan mikro garis pertahanan kedua kita. Bagaimana karet setipis itu bisa menyelamatkan baja? Ingat torsional twist tadi? Setiap kali baja melintir dan kembali ke bentuk semula, ia melepaskan gelombang kejut. Sebuah frekuensi resonansi. Ini mirip dengan fenomena penyanyi opera yang bisa memecahkan gelas kaca hanya dengan menggunakan frekuensi suaranya. Jadi getaran dari puntiran itu memancarkan gelombang suara perusak ke dalam struktur bajanya sendiri. Persis, frekuensi harmonik destruktif itu merambat dari depan ke belakang. Jika frekuensi ini mencapai titik resonansi alami dari baja, getaran itu akan merobek ikatan molekul baja murni dari dalam. Cincin karet tipis inilah satu-satunya material yang mampu menyerap dan mematikan gelombang mematikan tersebut. Kalau karetnya rusak, Begitu karet ini mengeras karena panas mesin atau retak karena usia, ia berhenti meredam. Kaca Anda, atau dalam hal ini, baja Anda akan pecah berkeping-keping. ledakan api diselamatkan oleh seutas karet. Mengelola toleransi sekecil ini pasti membutuhkan tingkat akurasi yang berada di luar jangkauan mekanik biasa. Bagaimana mereka memastikan semua keseimbangan ekstrim ini di pabrik? Ini mengakhiri slide 7. Mari lanjut ke slide 8. Slide 8 menjawab kebingungan saya. Visualnya menunjukkan sebuah mesin penyimbang dinamis industrial. Ada laser merah yang mengukur dimensi baja saat berputar, dan monitor menunjukkan toleransi presisi hingga 0.001 gram. Ini membuat saya sadar bahwa benda ini bukanlah sekedar sebongkah besi cor bodoh yang dicetak lalu dipasang. Jauh dari itu. Begitu ia masuk ke tahap akhir di pabrik, ini adalah instrumen presisi tinggi tingkat aerospace. Ketidakseimbangan sekecil apapun akan menjadi malapetaka. Sekecil 1 gram saja, Meleset 1 gram saja di bagian pinggir saat diputar pada 5.000 rpm, 1 gram itu akan berubah menjadi gaya sentrifugal sebesar palu godam. Oleh karena itu, mesin laser ini akan melacak setiap mikrogram anomali. lalu diapakan kalau ada anomali? Pabrik akan mengebor lubang-lubang kecil pada baja untuk membuang gram ekstra tersebut. Mereka secara harfiah sedang menyuntikkan keharmonisan mutlak ke dalam benda yang ditakdirkan untuk hidup di dalam kekacauan. Keseimbangan absolut dipertaruhkan hingga 1/1000 gram. Lalu, apa yang terjadi ketika keharmonisan yang sangat rapuh ini akhirnya rusak karena waktu, penyiksaan, dan kebiasaan logging pengemudi tadi? Mari kita mulai mengurai mimpi buruknya. Ini mengakhiri slide 8. Mari lanjut ke slide 9. Disinilah anatomi kehancurannya dimulai. Tahap 1, bengkok tak kasat mata. Slide 9 menunjukkan alat ukur dial indikator menempel pada poros baja. Alat ini mendeteksi penyimpangan atau runout sebesar 0,05 mm. Monitor berkedip dengan status anomali kritikal. Iya, ini adalah awal dari akhir. Tapi tunggu, 0,05 mm.
Itu lebih tipis dari sehelai rambut saya. Apakah itu sungguh sebuah krisis? Bukankah mesin saya akan segera menyalakan lampu check engine jika ini terjadi? Itulah bagian yang paling mengerikan. Nggak ada satupun sensor canggih di mobil Anda yang akan mendeteksi ini. Nggak ada lampu menyala, mesin terdengar normal, dan Anda melaju di jalan tol mendengarkan musik seolah nggak ada masalah. Jadi kita nggak akan sadar sama sekali? Sama sekali tidak ada tanda. Tetapi di dalam sana, sebuah bom waktu tak kasat mata baru saja mulai berdetak. Toleransi nol yang kita lihat di pabrik tadi sudah musnah. Apa efek fisiknya dari lengkungan setipis rambut ini pada kecepatan tinggi? Bayangkan Anda sedang memutar tali skipping di tangan Anda. Jika tali itu lurus sempurna, ia berputar mulus. Tetapi karena poros ini sekarang bengkok 0,05 mm, ia mulai berayun secara asimetris di dalam blok mesin pada kecepatan 4.000 putaran per menit. Berayun asimetris? Ya, gaya sentrifugal mengubah lengkungan mikroskopis ini menjadi beban kejut yang bekerja melawan bajanya sendiri. Poros ini kini sedang mengayunkan beban gajah keluar dari sumbunya. Ayunan maut yang bersembunyi di balik keheningan kap mobil. Dan saat ayunan asimetris ini bertemu dengan siksaan puntiran tadi, kita masuk ke teritori kehancuran molekuler. Ini mengakhiri slide 9, mari lanjut ke slide 10. Slide 10 membawa kita ke tahap 2, sintesis bencana. Visual ini memperlihatkan tembakan close-up ke permukaan baja yang kini dipenuhi retakan mikro atau microfractures. Bentuknya kayak jaring laba-laba. Dan ada sebuah rumus matematis yang terpampang. Torsional twist ditambah run out sama dengan kelelahan logam atau metal fatigue. Ini adalah tahap di mana logam perlahan menyerah. Apakah ini saat di mana molekul bajanya benar-benar kehilangan pegangan? Ya, dalam ilmu metalurgi kami menyebut ini sebagai pengkhianatan mikroskopis. Anda harus memahami bahwa baja memiliki struktur kisi kristal di tingkat atom. Mereka berpegangan kuat satu sama lain. Oke. Tetapi, saat Anda memeras baja itu bolak-balik karena torsional twist tadi, dan pada saat yang bersamaan Anda mengayunkannya keluar dari sumbu karena bengkok run out, struktur atom di titik stres tertinggi menjadi kelelahan. Panas dari gesekan internal mengacaukan ikatan mereka. Jadi mereka melepaskan pegangannya, baja ini nggak hancur seketika dari luar, melainkan merobek dirinya sendiri dari dalam? Tepat sekali. Retakan klaster di bawah permukaan ini pelan-pelan merayap naik. Setiap kali mesin berputar 1000 rpm, retakan ini menjalar, merobek daging logamnya sendiri. Celah sekecil mikrometer berubah menjadi retakan milimeter. Ia secara masif mengkhianati dirinya sendiri. Ketika integritas baja utama ini mulai robek, saya asumsikan komponen rapuh yang bersentuhan langsung dengannya akan menjadi korban berikutnya. Mari kita lihat kerusakan lateralnya. Ini mengakhiri slide 10. Mari lanjut ke slide 11. Wah, melihat slide 11 ini, saya secara fisik ngilu membayangkan gesekannya. Tahap 3, bantalan hancur. Kita melihat komponen penahan melingkar yang terkoyak parah, berparut dalam hingga lapisan tembaga merah di baliknya terekspos ke permukaan. Teks peringatannya berbunyi, metal jalan jebol. Pemandangan yang sangat menakutkan bagi mekanik manapun. Apakah ini karena ayunan asimetris dari poros yang bengkok tadi? Sayangnya iya, bantalan atau bearing ini adalah lapisan pelindung lunak yang terbuat dari campuran aluminium, timah, dan substrat tembaga. Ia dirancang untuk memeluk crankshaft. Tapi karena porosnya sekarang melengkung dan berayun gila kayak gasing yang kehilangan keseimbangan, poros itu membanting dan menggerus habis ruangan toleransi. Yang berarti jarak aman untuk lapisan pelumas olinya benar-benar dihabisi. Sapu bersih. Ruang untuk oli hilang sama sekali. Dan horor yang sesungguhnya pun dimulai. Besi ketemu besi. Baja murni kini bergesekan langsung dengan besi pelindung tanpa pelumas, menahan berat berton-ton pada ribuan RPM. Ini adalah gesekan kekerasan mekanis level tertinggi. Suhu melonjak drastis, logam saling mencabik dan meleleh, merobek lapisan atas bantalan hingga tembaga dasarnya terekspos. Astaga! Inilah realitas brutal dari istilah bengkel yang sangat ditakuti. Metal jalan jebol. Tembaga terekspos, suhu meleleh, dan retakan mikro yang terus membesar. Ini jelas adalah titik di mana nggak ada jalan kembali menuju batas akhir dari struktur logam. Ini mengakhiri slide 11, mari lanjut ke slide 12. Tahap 4, patah fatal. Game over. Slide 12 gak butuh banyak penjelasan. Visualnya sudah meneriakan akhir segalanya. Baja masif yang kita puji di awal tadi, kini patah terbelah dua. Berakhir sudah.
Titik fraktur strukturalnya terlihat kasar, bergerigi, dan hancur total di atas meja bedah. Inilah finalitas mutlak dari perlawanan terhadap fisika. Pada satu titik, retakan mikro tadi akhirnya merambat melintasi seluruh diameter inti poros baja. Area sisa yang utuh nggak lagi punya kekuatan struktural untuk menahan hantaman ledakan tontonan dari piston. Lalu dia menyerah begitu saja. Lalu, snap. Ia terbelah dua tepat saat berputar dalam kecepatan tinggi. Tunggu, jika bongkahan seberat itu patah saat berputar ribuan putaran per menit, apa dampaknya bagi isi mesin lainnya? Bencana struktural total. Setengah poros berhenti secara instan karena tertahan transmisi, sementara setengah lainnya masih dihantam ledakan api dan mencoba berputar bebas. Pasti saling bertabrakan di dalam sana. Sangat brutal. Pecahan baja itu akan saling bertabrakan, melengkungkan batang torak seketika, menendang piston hingga menghantam katup di atasnya, dan serpihan logam tajamnya akan merobek-robek dinding silinder. Game over. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Nggak ada satu baut pun di bagian internal yang bisa diselamatkan. Seluruh blok mesin Anda menjadi sampah logam dan harus dihancurkan secara total. Bencana sekunder yang menghanguskan segalanya. Tapi, sebagai perwakilan pendengar yang sekarang mungkin sedang berkeringat dingin, saya harus bertanya, sebelum ini meledak, apakah mobil memberikan sinyal keputusasaan terakhir? Ini mengakhiri slide 12. Mari lanjut ke slide 13. Slide 13 mewakili kepanikan kita semua. Visualnya menampilkan seorang pengemudi yang memegang kepalanya frustrasi di pinggir jalan tol, sementara mekanik menunduk mendekatkan telinga ke kap mesin. Jadi, adakah tanda peringatan terakhir sebelum jantung baja ini patah terbelah dua? Ada, dan itu bukan lampu peringatan di dashboard. Itu adalah jeritan kematian auditori. Ketika lapisan bantalan tembaga di tahap 3 tadi hancur tak bersisa, akan tercipta celah kosong. Celah kosong karena metalnya jebol tadi. Betul. Batang torak yang bergerak naik turun sekarang menghantam langsung poros baja yang telanjang. Ini menghasilkan suara ketukan logam yang nyaring dan ritmis, berirama dengan putaran gas Anda. Bunyi tek-tek-tek logam beradu yang sering saya dengar dari mobil-mobil rusak di pinggir jalan. Iya, tek-tek-tek yang kasar dan metalik itu adalah death rattle atau napas sekarat dari mesin Anda. Ia secara harfiah sedang memohon kepada Anda untuk mematikan kunci kontak. Lalu jika saya mendengar bunyi itu dan langsung menepi, apakah mekanik masih bisa menyelamatkannya dengan mungkin mengganti olinya saja? Tidak. Jika telinga Anda sudah bisa mendengarnya, itu berarti kehancuran mikroskopis sudah selesai dan berubah menjadi kehancuran makro. Turun mesin atau overhaul total sudah nggak bisa dihindari lagi. Biayanya akan menguras dompet Anda dan jantung mesin Anda harus dibongkar seluruhnya. Horor yang tak terhindarkan. Setelah melewati semua penderitaan baja ini, tolong beri saya secercah harapan. Pasti ada sesuatu yang menahan semua bencana ini agar mobil saya bisa bertahan bertahun-tahun. Ini mengakhiri slide 13. Mari lanjut ke slide 14. Akhirnya sesuatu yang menenangkan. Slide 14 menyajikan tembakan makro dari cairan oli emas yang bersih, mengalir, dan seakan secara ajaib mengangkat poros logam di atasnya. Labelnya menyebut sang penyelamat mutlak pelumasan hidrodinamik atau fluid wedge. Inilah pahlawan sejati kita. Jadi, mari kita perjelas konsep oli ini. Apakah ini sekadar pelicin biasa? Kayak kita memberi gemuk pada engsel pintu rumah agar nggak berdecit. Membandingkan oli mesin dengan gemuk engsel pintu adalah sebuah penghinaan terhadap rekayasa hidrodinamik. Wow, maaf. Saat Anda menghidupkan mesin, oli disedot dan dipompa ke celah mikroskopis di bawah bantalan tadi. Dan disinilah keajaiban fisika terjadi. Karena poros tersebut berputar dengan kecepatan sangat tinggi dalam celah sempit, ia menyeret molekul oli tersebut bersamanya. Di bawah tekanan yang luar biasa ekstrim ini, sifat cairan itu berubah. Tunggu, saya mencoba membayangkannya. Jadi ini bukan sekedar licin. Apakah ini kayak fenomena aquaplaning di jalan tol? Saat ban mobil kita menginjak genangan air dengan cepat, ban itu tiba-tiba mengambang. Dan air di bawahnya berubah mengeras seperti lantai beton cair yang menahan bobot mobil. Analogi yang sangat brilian. Persis seperti itulah mekanismenya. Oli emas itu berevolusi menjadi dinding struktural bertekanan tinggi yang sangat keras. Inilah yang kita sebut fluid wedge atau baji cairan hidrolik. Jadi olinya menahan bajanya.
Iya, lapisan oli tipis ini secara fisik menjadi dinding yang menahan, mengangkat, dan memisahkan bertonton gaya baja agar mereka sama sekali nggak pernah menyentuh satu sama lain. Luar biasa. Baja crankshaft Anda, seberat apapun itu, sebenarnya sedang berselancar mengapung di atas lautan mikroskopis oli ini. Itulah alasannya mengapa mengganti oli secara rutin sangat krusial. Anda bukan sedang mengganti benda pelicin, Anda sedang mempertahankan integritas cairan pelindung yang menyelamatkan baja Anda dari kepunahan. Satu lapis dinding cair yang mengapungkan baja dari kehancuran. Luar biasa. Penelusuran horor fisika ini mengarahkan kita pada apresiasi baru terhadap apa yang bersembunyi di balik kap mesin. Mari kita bawa ini kembali ke titik awal. Ini mengakhiri slide 14. Mari lanjut ke slide 15. Slide terakhir kita. Seorang master engine builder yang mengenakan sarung tangan putih dengan sangat hati-hati dan penuh hormat menginspeksi sebuah crankshaft balap baru yang mengkilap sempurna. Baja yang masih perawan, belum ternoda oleh ledakan, belum disiksa oleh puntiran. Melihat benda ini sekarang, ia nggak lagi tampak seperti sekedar komponen. Melihat bongkahan baja baru ini melalui lensa kebenaran mekanis, memberikan kita rasa hormat mutlak. Ini adalah monumen atas kejeniusan rekayasa umat manusia. Fakta bahwa insinyur mampu menghitung dinamika massa, merancang keseimbangan makro dan mikro dengan presisi milimeter, serta memanfaatkan lantai pelumas hidrodinamik untuk meredam kekerasan fisika murni, Itu adalah sebuah keajaiban. sangat. Baja ini rela menelan semua brutalitas dan horor ruang bakar setiap hari, mengorbankan dirinya dalam senyap, hanya agar kita bisa memutar kemudi dan menikmati perjalanan bersama keluarga dengan damai. Harmoni absolut yang menjinakkan kekacauan sempurna. Ini mengakhiri slide 15. Mari lanjut ke slide 16. Investigasi mendalam kita hari ini tentang jantung baja benar-benar mengubah paradigma. Sebuah bongkahan bersih yang tampaknya membosankan, ternyata menyimpan epik pertempuran fisika yang mendebarkan di setiap detiknya. Saat Anda masuk ke dalam mobil Anda besok pagi, memasukkan kunci kontak dan mendengarkan keheningan mesin yang pelan-pelan, berhentilah sejenak. Sadarilah bahwa di balik kedamaian jarum instrumen di dashboard Anda, terdapat keajaiban rekayasa seberat puluhan kilogram yang sedang bertarung melawan kehancurannya sendiri jutaan kali dalam sehari. Dan satu-satunya penghalang antara perjalanan mulus Anda dan bencana baja total yang merobek ruang mesin hanyalah selembar lapisan oli tipis dan sebuah cincin karet di ujung poros. Akankah Anda masih menginjak pedal gas dengan cara yang sama mulai esok hari?